Kok salah klik. Oke, share. Nah, saya tuh yakinnya begitu, kalau dia berani pakai kayak ini, kayak Pak Chandra, makanya saya cocok. Karena saya meyakini itu entry-nya Bapak itu akan lebih banyak benernya ketimbang salahnya. Karena kalau nggak yakin gitu, nggak bakal gitu ngambil sell gold terus bisa tenang ditinggal main push strike pula lagi gitu. Biasanya yang itu, yang entry pakai lot besar itu akurasinya tinggi. Terutama kalau duitnya bener, nggak mungkin ya Pak ya ada orang yang sekaya-kayanya orang gitu Pak. Sekaya-kayanya orang begitu udah urusan duit dia akan pelit gitu Pak. Jadi dia akan sangat berhati-hati kalau dia kemudian dia mau lempar 1 M itu terus pakai tutup mata doang, nggak mungkin, pasti ada sesuatu yang bikin dia yakin posisi dia ambil posisi itu akurasinya pasti tinggi. Jadi kalau punya temen yang suka pakai lot gede Pak, temenin Pak, pelajari Pak. Kalau yang pakai lot kecil, saya itu sih diajak berteman saja sih, tapi kalau ngomong soal trading sih sebaiknya jangan. itu kebiasaan stres biasanya orang kayak gitu, biasanya suka pusing kita dibuatnya. Ya itu kan mencerminkan, trading kan pasar itu kan mencerminkan ke banyak hal gitu Pak. Iya sih Bapak berhubungan dengan astronaci sih Pak, memang aneh-aneh sih Pak, emang udah Pak. Harga digantungan dengan bulan bintang kan agak-agak serem juga emang. Ini boleh lah kita keluar lah Pak, 60.000 jadilah. Biarin deh duriannya jelek Pak, tapi ini dapat durian. Saya keluar deh, ntar ambil lagi. Ini juga kayak goldnya ambil dulu deh Pak. Soalnya biasanya nular gitu Pak, kalau kita lagi diskusi dengan yang lagi floating terus, kita juga ikutan floating, entah kenapa gitu, kita juga ikutan floating. Mending biru, merah pula lagi kan. Sikat lu Pak, naik dikit, cari lagi Pak, naiknya dikit Pak. Firasatnya nggak bagus tadi Pak. Nggak apa-apa Pak, tenang aja, nanti ada lagi. Wih, aduh, tuh untung aja. 61,8 dia deketin, tiba-tiba dia ngerem, ya udah saya keluar deh. Ini sih bahaya nih kalau dibiarin. Ini saya tunggu 1 candle lagi deh. 5 menit lagi, menit 54 gitu. Kalau dia masih jadi bullish, saya baru masuk. Oke. Si Kanada bener nggak pakai trik? Triknya itu tadi sarannya buy. Bener pula. Memang lah. Ini kalau pola kayak gini ya, polanya agak-agak melengkung gini nih. Biasanya jauh ini kalau gini. Biasanya sih. Tapi kalau kita ukur Fibo-nya sih kayaknya enggak. Kayaknya terhenti di 50-an kayaknya. Bukan 60. 61 pengen tepat lagi. Aduh. Serem. Itu versi saya gitu. Jadi kalau saya tuh di apa ya? Sering mengembangkan kalau saya nggak mikirin ketahanan. Jadi si balance sebagai kesempatan untuk trading. Bukan artinya ketahanan nggak penting. Bukan artinya begitu gitu. Tapi saya kadang-kadang kalau kita mikirin soal ketahanan terus,
apa ya, lotnya jadi cenderung kecil gitu. Bukannya buruk lotnya kecil, kapan BEP-nya tuh lamban. Nah kalau yang pakai lot gede, kalau dia paham apa ya, sudah memahami resikonya, tenang dia. Biasanya sih udah paham dia. Dan menurut saya yang berani lot gede itu biasanya apa sih ya, dari yang saya temukan gitu Pak, akurasinya tinggi. Bab, mereka nggak bilang trading. Deh, bilang gambling gitu ya Pak ya. Kadang nutupnya begitu deh. Menutupin aja Pak biar nggak ditanya gitu loh Pak. Kadang-kadang kan sebelnya kan begitu tuh. Kadang-kadang kita kita suka suka apa ya? Misalkan aja gitu Bapak tadi sell goal gitu ya. Tepat tuh. Terus gara-gara bilang gitu Pak, dengan kemudian Bapak bilang bahwa saya cuma 54 dolar aja saya berani sell sell goal sekarang bread gitu kan. 0,2 lot pula Bapak. Kan ada yang nggak seru kan, bagi ajarin dong gitu. Itu paling nggak seru Pak. Untuk makanya Pak, lihat Pak. Tadi saya ngerilat ini tadi nih. Saya melihat di sini tadi nih. Iya, Alam pernah cerita, Bapak pernah berpengalaman. Apa itu Pak? Waktu pertama kali saya masuk ke GK juga begitu 200. Ada yang teman-teman yang pakai 200, saya tanya berapa lotnya Pak? 0,5 saya bilang. Tapi masih sigap gitu, masih cepet. Jangan masuk kemudian di hold tuh, namanya bohong tuh. Iya Pak, makanya ambil aja lah Pak. Tuh Pak, pengalaman Pak 200 banyak kali Pak. Jadi seribuan gitu, di atas seribuan. Bapak kan tertular Pak, Bapak tertular CAT Pak. Eh, enggak sih Pak, kalau buat saya bukan Pak. Sekarang masalahnya nih, kenapa metode Bapak yang waktu Bapak masuk waktu pertama kali 200 jadi itu, 200 jadi itu, dengan Bapak pikirnya ya kita kan itu, ini kan kayak mindset kita kayak gitu Pak, mindset kita udah kayak gitu. Tinggal masalahnya sekarang metodenya ini Pak, main metode manajemen gitu kan. Nah kalau kemudian kenapa kok cuma tor 200 ya? Padahal kan di belakangnya masih ada gitu. Nah itu game, dibilang gambler nggak juga. Saya teori cash management saya sering dibilang ini kayak gambling gitu ya. Tapi yang saya lihat justru profesional gambler itu manajemennya ketat. Manajemen uangnya, money management dia jauh lebih kuat dibanding yang mengaku trader. Justru mereka disiplin, profesional gambler mereka disiplin. Mereka nggak akan mau pakai pakai kredit card. Bahaya soalnya. Bahaya soalnya. Jadi justru yang profesional gambler itu yang membatasi, satu teman saya memang, kebetulan satu teman saya tuh dia cerita saya tuh dia profesional gambler. Dia pas sebenarnya saya waktu itu saya masih jadi marketing, saya tawarin untuk trading. Nah dia coba deh, dia kondem, dia bilang nggak bisa nih, nggak berani katanya. Gambler nggak berani. Kenapa nggak berani katanya? Yang ini soalnya dia nggak bisa stop kata dia. Bahaya nih katanya, saya nggak bisa stop katanya. Pak, dia
gampang nggak deponya? Gampang ya, oh itu tambah serem katanya. Oh jangan Pak, jangan. Kenapa jangan? Karena ya kalau kalau ngikutin tarikan si ini si apa Fibonya nih, alurnya dia tuh begini, trennya ke up, kemudian dia terhenti, persis terhenti di area golden golden level of Fibonacci ya. Nah dia cenderung begini. Kalau tadi mulus dia harusnya berhentinya, kemungkinan besar berhentinya satu lagi dari sini berarti. Nah kalau ini kelewatan baru dari sini. Nah dengan begini ini dia sekarang lagi cenderung mengarah ke kembali ke 0%. Jadi kita justru jangan nge-sell lagi, jangan. Nanti dulu kita biarin aja dulu, jangan. Ini anggap ya, ini dianggap si yang pola yang ditemukan Pak Mulyadi tadi itu. Mana? Yang ini tadi udah selesai gitu Pak. Udah selesai. Kalau kita udah dapat profit udah selesai, udah. Tuh kan. Jadi saya main ini sifatnya privasi nih. Sifatnya ini privasi. Jadi tiap-tiap orang ini yakin aja itu apapun dasar pikiran Bapak adalah benar. Terserah kemudian nanti apakah kemudian mainnya itu apa pikiran Bapak tentang tradingnya, bagaimana Bapak akan melakukannya itu. Kemudian kalau kita baca kemudian buku ini, buku yang judulnya Kieran ini, Smart Trader, not gambler ya gitu kalau nggak salah judulnya Pak. We are smart trader, not gambler ya. Jadi ujungnya kadang-kadang memang kalau pakai apa yang full lot gitunya, full margin jadi pukulannya di kata gambler itu, gamblingnya itu. A1 bisa masuk lagi ya di go. Bentar apa ya? Gold A1. Saya juga mau cari-cari. Fokus dulu. Masih Pak, ini yang engulfing loh Pak. Kalau itu kenapa kita nggak bisa berhenti gitu ya? Kenapa kita nggak mau berhenti? Karena tuh kita nggak tahu, kemungkinan besar ini sih kemungkinan besar. Ini hasil ini boleh kayaknya pas saya Pak ini Mas Mirin. Ini sekarang engulfing ya Pak. Saya ntar dulu. Saya naik napas dulu. Emosi. Karena kita nggak punya target. No limit gitu. Jadi kita ini nggak pernah tahu kapan mesti keluar. Jadi kesannya tuh seakan kan nggak cukup aja terus. Ya makanya kalau udah multi time frame sih itu ragu tinggalkan Pak. Begitu kita ada keraguan tinggalkan. Kalau lihat trennya ini A1 masih boleh sih. Cuma ya resikonya lumayan ya Pak ya. Resikonya kayaknya yang di sebelah sini nanti. Di sini nanti dia. Agak jauh ya. Serem. Nah, ini yang pertama tuh kita nggak punya batasan kapan kita harus keluar. Saya kadang batasinya pakai SL yang saya majukan atau pakai trailing stop gitu. Cuma apa ya, kadang-kadang juga ya agak-agak kesel juga kan, total balik ke persis ke arah itu. Jadi kadang-kadang lebih enak itu di cut manual. Gitu. Nah untuk tahu berapa batasannya itu ya salah satu solusinya yang saya temukan, saya menggunakan acuan dari rata-rata pergerakan harian itu, ada pergerakan harian langsung didolarkan aja ya, didolarkan aja. Kemudian kita lihat nih floating kita udah berapa persen gitu ya. Nah, maka tinggal itu yang kita tetapkan. Saya keluarnya sekitar mungkin 5 atau 10% dari pergerakan rata-rata harian.
Jadi kayak di gold misalkan, gold itu kan kalau saya masih ingat datanya 29,54 dolar daily ya, 29,4. Jadi kalau pakai 0,1 ya secara total itu 294 dolar. Artinya kalau kita sekarang lagi lihat apa 294 kita lihat dia lagi floating sekitar 5 atau 6 dolar, itu tuh kita udah berhasil dapat 2% dari rata-rata pergerakan harian. Lumayan lah. Kemudian kalau kita bisa sampai kelihatan di situ udah di 10 dolaran, itu udah bagus. Udah benar-benar udah boleh keluar. Karena itu sekitar 3 atau 4% gitu. Apalagi kalau 5%-nya berarti 14-an dolar, mendekati 20, udah keren banget. Udah hampir 10% dari rata-rata pergerakan harian. Udah cukup lah. Udah 10% loh Pak, gitu. Kalau kemudian kelihatan Bapak kita udah geser. Jadi ini saya gunakan untuk target geser. Target geser pertama tuh SL-nya senilai 5 dolaran misalnya gitu. 2 dolaran atau kemudian 5 dolaran. Nah, gitu Pak. Kan terhenti ya gitu. Itu yang kemudian, dan kita juga pahami, oh ya oke, saya lumayan loh. Kita pegang positifnya, wah. Saya barusan 6 dolar tadi saya dapat, itu sebenarnya kalau di pound itu 6 dolar itu sekitar berapa persen? Dia kan 150 poin rata-rata, 150 pip rata-rata. Itu artinya saya dapatnya sekitar 4%. Nah, udah dong, boleh dong gitu. Itu sisi menghibur diri gitu. Yang gitu kan nggak perlu. Nah, ini kan dia jadi gitu Pak, itu kenapa nggak benar untuk nge-sell lagi? Tunggu ntar ya. Dulu waktu saya jelasin tentang cash management, banyak berpendapat cash management itu gambling, saya sih cuek. Karena di kuliah itu saya nggak bilang kalau udah pakai misalkan modal kita 2.000, kemudian kita setorkan cuma 200, jadi masih ada 1.800 lagi itu masih ada di bank gitu ya, belum kita setorkan. Itu sebagai peluru, berarti sekarang masih meluncurkan 1 peluru, di belakang masih ada 90 peluru lagi. Nah, nggak ada keharusan saat 200 dipulkan gitu, nggak ada. Sebagian besar langsung bilang, oh berarti langsung di all in gitu. Ya, boleh-boleh aja ngomong all in. Nah, saya justru tertarik dengan teman-teman yang menggunakan model gaya trading yang all in. Sepanjang peluru masih ada di belakang. Kalau peluru di belakang udah nggak ada, benar-benar gambling. Jangan jadi naga-naga soalnya. Tapi kalau di belakang masih ada peluru, itu bagian dari Bapak manajemen keuangan Bapak. Kalau nggak ada peluru lagi, itu memang Bapak lagi mengadu nasib. Loh, kalau misalkan kita misalkan modal 2.000, kemudian kira-kira kan 200, ada 10 kali 10 peluru gitu ya. Masa sih Pak Bapak pakai full lot lagi 200 itu di GK 0,8 gitu ya Pak maksimal. 0,8 lah, 0,5 lah, jadi pakai 0,5. Masa sih dari 10 itu nggak ada yang meledak gitu Pak? Masa 10-10-nya MC gitu kan? Kalau 10-10-nya kalau dengan menggunakan model ini, ya, peluru pertama ke MC, peluru kedua MC, peluru ketiga MC, break, istirahat dulu, pelajari dulu dari gimana salahnya sehingga 3 tembakan beruntun salah, gimana salahnya, cek gitu, periksa lagi. Nah, itu bukan gambling, karena gambler itu biasanya
tidak menganalisa kesalahan dia waktu masa. Nggak bisa dia telusur, nggak bisa gitu. Karena kan dia berada di dunia yang unpredictable. Nah, tuh kan itu banyak yang sayangnya harusnya tadi saya masuk pas dia breakout nih. Ya udah nih. Yang lain lihat euro deh. Euro ini belum break kan? Belum breakout nih. Jadi itu di bagian main. Kemudian saya sih penggemar itu. Saya lebih gemar pakai cash manajemennya. Dan saya sepaham dengan Pak Chandra. Saya juga suka gitu pakai yang saya full all in kan tuh suka. Konsekuensinya emang itu. Jadi cacing dia. Yang pertanyaan kan kalau kita ngelempar, kita pecah modal kita dalam jadi 10 peluru misalkan. Masa sih Pak nggak ada satu dua peluru yang benar yang kemudian bisa menutupi kesalahan peluru sebelumnya gitu. Pasti ada. Masa sih 10 pelurunya salah semua, nggak ada yang tepat sasaran. Wah ini lewat nih. Ini mau breakout kayaknya. Tuh. Nih kalau yang mau tanya silakan. Nah itu bagian mindset. Mindset mau soal pakai lot gede lot kecil ya itu bagian mindset. Nggak ada salahnya sih. Nggak mungkin kita salahkan. Nggak mungkin saya juga menyalahkan kalau yang store gede kemudian dia lot kecil. Oh itu salah, jangan gitu, itu nggak mungkin. Apalagi kemudian kalau store kecil kemudian pakai lot gede, saya nggak bisa nyalain karena saya pakai. Sepanjang pelurunya masih ada di belakang. Kalau pelurunya nggak ada, ya lain cerita gitu, lain cerita. Nah, itu bagian metode. Bagian metode yang menghalangi kita entry itu kadang-kadang ini kadang-kadang Pak, kadang-kadang itu adalah kita itu minta dia confirm sekonfirm-confirmnya gitu, sesuai teori misalkan gitu. Nah masalahnya yang agak susah bikin pendekatan yang sesuai teori itu sebenarnya agak susah. Jadi pokoknya kayak ini kalau mau dirun bener nggak sih double top, bisa jadi kemudian bilang bukan, kenapa? Karena timeline pendek, ini bukan double top gitu. Tapi tadi kita pakai profit, berarti dia double top. Yang itu kalau naik napas Pak, itu bagian dari naik napas Pak. Ngatur apa ya, jangan terus-terusan mentang-mentang ini kan memang ya memang. Saya juga suka bergurau gitu bercanda tuh. Katanya ngaku trader gitu ya Pak ya, trading udah dari 92, balance ada, equity ada, lalu nggak ada posisi gitu ya, apa kata dunia gitu. Nah problemnya adalah ini beda emang saat analisa dan analisa dan trading itu dua hal yang berbeda. Saya pengen sih Mbak ngebayar, tapi ntar dulu. Naik apa dulu sekarang? Ini dua hal yang berbeda antara analisa dan trading. Saat analisa nggak ada resiko. Ada deh kalau analisanya salah. Tapi ya cuma sebesar itu salah, analisanya salah. Udah cukup. Nah kalau trading, kalau salah duit hilang.
Jadi di situ perlunya juga apa ya? Kita yang ngatur ritmenya Pak, jangan kita diatur sama pasar, kita yang ngatur. Ini 11 berarti menit 14. Nah, ada yang bikin ragu sih Pak, yang bikin saya ragu. Ini dia lagi mendekati resisten nih. Kalau dia bisa breakout baru kita masuk. Kalau dia nggak bisa breakout resisten ini jangan masuk. Apa deh? Tapi menarik sih, ini searching pattern ini confirm nih. Menit 14. Nah, ini juga bakal breakout kayaknya. Iya. Tapi ini masih mau turun ya, kayak gue masih mau turun ya. Ini kayaknya masih mau turun. Jadi itu enggak burung aku. Saya kok saya pengen ngambil buy euro jadi ini. Saya buy euro aja deh Pak. Oh, misalnya. Saya buy euro aja di menit 14. Gue kalau pakai candle 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya Pak, ya Pak. 12 yang sini candle. Nah, jadi si support resistennya di sini udah kelihatan. Sini ada satu ini. Nah gini Pak, gini Pak. Ini 14. Saya ke euro deh. Saya nggak ngerti garis, saya ngerti model ini kayak apa andalan saya tuh 1% candlestick. SL di bawah. Kurang Pak, cuma 150 nggak cukup Pak bikin satu Pak. Gara-gara Nasdaq tadi tuh. Nggak ngambil $5, $100 hilang. Ayo euro. Gitu euro, come on. Ya, sip. Ya. Ayo euro, come on. Ini $1 udah lumayan nih.
Ya, satu. Nah, ini juga mau breakout ini menit 59 ya. Wih, jadi. Wah, breakout dia. Sip. Yuk lanjut. Euro lanjut. Hmm. Ayo Euro, come on. Iya, Euro. Sip. Mantap. Ayo, come on. Ya. Sip. Ini baru entry nih asik ya. Lo bawaannya jadi ngantuk kalau bikin entry bener. Ayo, come on. Go Euro, go. Teleponnya ya. 59 nih kalau dia bisa breakout. Ya, sip. Yalah, Euronya nggak jalan eh. Ini Euro, come on. Ya, ayo Euro, come on. Nggak turun. Biasanya sih dia ngetes level ini lagi di breakout. Mau aja enggak ya? Yo, come on. Hmm. Ya, sip. Ayo. Ayo Euro, come on.
Januari dia bikin. Ya, sip. Iya, kalau satu lot mantep nih. Udah 38 aja, mantap. Ayo lanjut. Nah, tadi 6. Ya, tadi 6. Sekarang 4. Nah, ini baru benar Pak duriannya, Pak. Ya, sip. Ya, kok tadi, Pak. Biasa, Pak. Oke, ayo lanjut. Nah, $5 nih keluar aja nih. Saya ngitung ini 1, 2, 3, 4. Ini candle kelima. Karena saya keluar dulu lah, Pak ya. Saya keluar dulu. $5. 5, 5. Saya keluar dulu deh lumayan. Saya keluar dulu. Saya nggak mau disalip sekarang keluarnya. Keluar duluan. Alhamdulillah. Sip. Alhamdulillah, Pak. Wah, berarti Bapak pakai 10 lot nih. Bapak berarti pakai 10 lot nih. In lupakan euro, kita lihat yang lain. Pound dulu. Gua nih masih. Ya, kalau nonton aja Pak. Aduh, Bapak. Ais. Nasdaqnya iya Pak, sinyal buy ya Pak ya. Ngeri tapi ya Pak. Nasdaq sinyal buy nih. Menit 2, ini sih ya mengarah ke buy. Menit 29. Baik, Bapak siap-siap di gold. Bapak kagum. Gold, coba kita lihat. Ini sih masih masih mungkin ke bawah ya Pak ya. Wah, benar turun. Menit 30. Ini asik nih. Ini untuk masihnya oil lagi naik nggak ya? Oil lagi kembali naik. Bapak siap-siap di gold, oke. Dari mana? Hah? Ya, gue gadot nih. Ya. Ini sih asik nih Kanada nih. Sepertinya asik Kanada. Menit 29. Kalau Nasdaq buy ini menit 29 ya. Nah, kan itu aja keluar. Enggak apa. Iya, gue turun nih, Pak. Nah, dia nggak mampu naik. Oke deh.